Hendak balas dendam usai bertikai, sekelompok mahasiswa menyerang lawannya yang sedang berkumpul di sebuah warung di Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya merusak barang dagangan di warung turut dijarah kawanan mahasiswa. Inilah rekaman kamera pengawas saat sekelompok pemuda menyerang sekelompok pemuda lainnya di sebuah warung Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya menyerang dan menganiaya penjaga warung, kawanan pemuda ini juga menjarah barang dagangan yang ada di warung. Setelah videonya viral, aparat Polrestabes Medan yang menyelidiki akhirnya menangkap 9 dari 31 pelaku yang sedang berkumpul di sebuah rumah kos. Dan dari hasil pemeriksaan terungkap, 31 mahasiswa tersebut hendak menyerang 2 mahasiswa lain yang sebelumnya terlibat perkelahian. Dan kita semua prihatin terhadap peristiwa ini yang mempertontonkan sebuah peristiwa yang bisa dikatakan barbar, melakukan penyerangan terhadap karyawan toko, bahkan kemudian mengambil sebagian dari milik toko, yang itu adalah menjadi barang yang diperjualbelikan, menjadi barang dagangan, menjadi barang untuk menafkahi keluarganya. Polisi mengimbau para pelaku lain agar segera menyerahkan diri sebelum ditindak tegas. Sementara 9 pelaku yang tertangkap sudah dijadikan tersangka dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara. Bus pengangkut rombongan santri berjumlah 37 penumpang terjun ke jurang sedalam 15 meter di Wonosobo, Jawa Tengah. Diduga pengemudi tidak mampu menguasai kendaraan dalam posisi menanjak. Seperti inilah kondisi bus yang dikemudikan Ngafifi warga luar Magelang yang membawa puluhan santri. Diduga pengemudi bus tidak dapat menguasai laju kendaraannya saat di tanjakan Siroto, Desa Randusari, Kecamatan Kepil, Wonosobo. Bus yang tidak kuat menanjak menyebabkan bus terjun dan terguling ke jurang sedalam 15 meter hingga ringsek. Warga di sekitaran lokasi berusaha mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Karena jalannya menanjak, tidak kuat terus mundur jatuh ke. Tidak, kalau dugaan awal karena drivernya itu telat ngoper gigi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan ini, namun sebanyak 18 orang santri mengalami luka ringan dan dirawat di 3 rumah sakit di daerah Magelang. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. 2 orang pelajar sekolah menengah menjadi kurir narkoba jenis sabu. Para pelaku ditangkap petugas Bea dan Cukai Batam di Bandara Hang Nadim. Ini apa? Hah? Yang buat? Sabu. Petugas Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Batam mencurigai sebuah koper saat melintasi alat pemindai barang bawaan ke dalam bagasi. Saat pemeriksaan CCTV, diketahui koper ini dibawa oleh 2 orang pemuda. Petugas pun langsung mengamankan keduanya. Ketika diperiksa, keduanya bernama Fauzan dan Ahmad, masih berstatus pelajar asal Aceh. Kemudian saat petugas memeriksa koper, ternyata terdapat narkotika jenis sabu seberat 3 kg. Para pelaku mengaku melakukannya karena tergiur dengan upah yang besar hingga puluhan juta rupiah. Mencurigai ada 2 penumpang yang membawa narkotika, ya, berdasarkan hasil pengamatan dari mesin X-ray, di image ada barang yang mencurigakan. Pelaku berinisial F dan berinisial A, keduanya adalah warga dari Aceh, ya, ke Batam, kemudian membawa barang untuk tujuan akhir ke Samarinda. Penyelundupan sabu ini adalah kedua kalinya. Mereka mendapatkan sabu dari seorang pria asal Batam berinisial W yang kini menjadi DPO. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkoba
dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.